Maka perhatikan, hampir semua ibadah yang ditunaikan di bulan Ramadan itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Ibadah puasa mengampunkan dosa kita. Apa kata Nabi? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Salat qiyamul lail ketika bulan Ramadan berpotensi mengampunkan dosa kita. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat qiyam di bulan Ramadan, ai salat tarawih, ai salat qiyamul lail di bulan Ramadan, maka diampuni dosa yang terdahulu. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan yang kita semua kejar untuk mendapatkannya. Apa namanya? Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosa dia yang terdahulu. Makanya kan ada satu doa ya, yang kita bacakan di malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Salah satunya di malam Lailatul Qadar yang kita impikan dan kita harapkan Allah berikan kepada kita. Doanya apa? Meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Betul gak? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau mencintai orang yang senantiasa meminta maaf. Dan aku mohon ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya karim, duhai Allah yang maha mulia. Berarti apa? Kita tuh minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita Idul Fitri disebut dengan apa? Minal aidin. Kita kembali. Bahkan disebutkan orang yang bertemu dengan Idul Fitri setelah 1 bulan penuh dia ibadah ketika Ramadan, maka dia seperti seorang bayi yang baru keluar dari siapa? Rahim ibundanya. Bersih. Maka apa ujungnya? Wal faizin. Dia menjadi orang yang menang. Berarti ahilman, mungkinkah orang menang kalau dia nggak kembali? Enggak. Mungkinkah dia menang kalau dia nggak kembali kepada kesucian? Tidak. Makanya mohon izin, mohon maaf. Kenapa ketika Idul Fitri identik dengan maaf-maafan kan? Betul nggak? Sebenarnya maaf-maafan itu tidak harus nunggu Idul Fitri sebenarnya. Betul nggak? Setiap saat juga harus. Tapi mohon maaf, kalau dengan datangnya Idul Fitri tidak mampu membersihkan hati kita. Kalau dengan datangnya Idul Fitri tidak mampu melembutkan hati kita, butuh waktu kapan lagi yang harus bisa melembutkan hati kita. Jadi bahasa gampangnya begini dah. Kalau ketemu Idul Fitri aja nih, yang suci, yang bersih, yang bening gitu, tidak mampu melembutkan hati kita untuk membersihkan di antara kita, maka butuh hari apa lagi? Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz, emangnya kalau Idul Fitri harus maaf-maafan? Ya nggak harus nunggu Idul Fitri sebenarnya. Kalau kita tahu salah, ya kita minta maaf. Betul nggak? Kalau ada orang yang nyakitin kita, ya kita maafin. Ini simple itu. Maka apa doa yang dianjurkan ketika kita Idul Fitri? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kamu sekalian. Itu. Berarti sebenarnya, mohon izin, ujian dari ibadah Ramadan itu adanya ketika Ramadan atau setelah Ramadan? Hah? Jadi ujian yang sebenarnya itu ada ketika Ramadan atau setelah Ramadan? Setelah Ramadan. Orang kalau taat ketika Ramadan, wajar apa enggak? Orang kalau rajin ketika Ramadan, wajar atau tidak? Wajar. Tapi orang, apakah bisa taat after Ramadan? Baru inilah indikator keberhasilan daripada Ramadan yang kita tunaikan.
maka disebut dengan Syawal. Syawal itu apa tadi artinya? Peningkatan. Berarti setelah Ramadan lewat, masuk bulan Syawal, berarti harus apa? Harus meningkat. Kalau ibadah kita di bulan Syawal ini meningkat, maka sudah terlihat ciri-ciri bahwa ibadah Ramadan kita berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pas Syawal sudah mulai longgar ini, semangatnya sudah mulai kendur. Ya. Yang ada lebarannya, badannya lebar gitu maksudnya gitu ya. Karena ketika lebaran banyak apa? Ya. Lupa kita dengan esensi daripada ibadah yang kita tunaikan itu. Nah, maka pertanyaannya, Ahilman, apa yang paling penting setelah kita Ramadan? Jawabannya adalah istiqomah. Apa? Istiqomah. Nah, ini yang paling penting. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan. Terus menerus. Kebaikan yang kita tunaikan di bulan Ramadan itu dilanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Berarti ujiannya itu ada di 11 bulan lanjutannya. Sampai nanti kita diizinkan oleh Allah bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya Ramadan ini kawah candra di muka, kira-kira begitu. Ramadan ini kira-kira sekolah lah buat kita nih. Sekolahnya ketika Ramadan, selama 1 bulan kita ditempa di situ, ujian sesungguhnya ada di 11 bulan selanjutnya. Termasuk di bulan apa sekarang? Syawal. Berarti Syawal ini starting point ini. Syawal ini berarti apa Ustaz? Berarti poin penting. 11 bulan ke depan akan seperti apa kehidupan kita? Tergantung bagaimana kehidupan kita pasca Ramadan yang kita tunaikan. Sekarang udah berapa hari bulan Syawal ini? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 ya, Insya Allah. Ada yang sudah selesai puasa Syawalnya? Hah? Nah, belum ya. Opor masih ada? Nastar? Masih ada. Apa lagi yang ada kira-kira ya? Hah? Apa kalau di sini? Tapang. Oh, itu sejenis makanan apa itu? Tapang. Biji ketapang. Oh. Itu khas di Pinang ada yang begitu tuh. Kue-kue gitu ya, biskuit juga. Oh, kayak kacang. Ada. Bungkusin ya.